Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita akan membahas tentang matematika mengenai operasi hitung pecahan dan dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Simak baik-baik videonya ya. Apa itu pecahan? Pecahan adalah suatu bilangan yang dipisahkan menjadi dua bagian atas dan bawah yang dipisahkan oleh tanda per. Dapat ditulis dalam bentuk A per B, dibaca A per B. Bagian atas disebut pembilang, sementara bagian bawah disebut. Nah, untuk jelasnya, perhatikan, saya mempunyai sebuah pizza, satu buah pizza yang masih utuh ya. Kemudian saya ingin membaginya menjadi dua. Nah, masing-masing berarti akan mendapatkan setengah bagian dari pizza yang utuh tadi. Bagaimana jika dibagi menjadi 4 bagian? Nah, maka masing-masing akan mendapatkan seperempat bagian dari pizza yang utuh tersebut. Nah, perhatikan penulisannya 1 per 2 dan 1 per 4. Nah, 1 per 2. Nah, 1 bilangan yang atas disebut pembilang, dan 2 bilangan yang bawah itu disebut penyebut. Nah, ingat baik-baik ya, yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Nah, 1 per 4 juga sama, yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, perhatikan penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Nah, perhatikan contohnya, 2 per 4 ditambah 3 per 4. Ini sama dengan berapa? Perhatikan, karena penjumlahan pecahan itu bisa dikerjakan jika penyebutnya sudah sama. Nah, kalau pecahan biasa sudah penyebut sama seperti ini, langsung dikerjakan saja. 2 per 4 ditambah 3 per 4. Nah, yang dikerjakan adalah pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5, penyebutnya tetap 4. Kemudian pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Nah, contohnya 3 per 4 ditambah 2 per 4. Nah, hasilnya sama. Yaitu yang atas langsung dikerjakan karena penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sama, tinggal mengurangi saja. 3 dikurangi 2 jadi 1. 4-nya tetap, jadi hasilnya adalah 1 per 4. Nah, sekarang tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, contohnya 2 per 3 ditambah 3 per 4. Nah, perhatikan karena penyebutnya tidak sama ya. Nah, hasilnya berapa? Nah, cara menyelesaikan soal jika penyebutnya berbeda yaitu dengan mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Penyebutnya 3 dan 4. KPK kelipatan persekutuan terkecil itu adalah, jadi kita mencari kelipatan dari 3 dan 4. Untuk ketiga, kelipatannya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sedangkan 4, kelipatannya adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Perhatikan angka yang saya blok kuning ini. Ini adalah KPK dari 3 dan 4. Yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4. Nah, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, kita selesaikan untuk penjumlahan pecahannya. 2 per 3 ditambah 3 per 4 sama dengan, nah kita tulis dulu penyebutnya ya. KPK 3 dan 4, 12 tadi menjadi penyebut. 12 ditambah, nah kita penyebutnya jadi 12. Nah, untuk pembilangnya, rumusnya adalah untuk mencari pembilang, rumusnya penyebut yang lama, penyebut yang baru 12, maaf. Penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama, kemudian dikalikan pembilang yang lama. 12 dibagi 3 dikali 2. Kemudian yang 3 per 4 juga sama, 12 dibagi
12 dibagi 4 dikalikan 3 sama dengan 8 per 12 ditambah 9 per 12 sama dengan 17 per 12. Jadi jawaban dari 2 per 3 ditambah 3 per 4 sama dengan 17 per 12. Nah, perhatikan karena di sini pecahannya besar yang atas ya. Ini bisa disederhanakan kalau misalnya diminta untuk menyederhanakan. Caranya bagaimana? Nah, dengan dibagi atau prorogabit ya. 17-nya di dalam, 12-nya di luar. 17 dibagi 12 sama dengan berapa? 1. Nah, berarti 17 bagi 12 adalah 1. Kemudian 1 dikali 12. Nah, tetap 12 yang ditulis di sini. Kemudian dikurangi. 17 kurangi 12 sama dengan berapa? 5. Kemudian 5 dibagi 12 berapa? Tidak. Nah, perhatikan karena sudah tidak bisa ya. 5 dibagi 12 itu tidak bisa. Kalau untuk pecahan sudah cukup. Berarti penulisannya untuk penyederhanaannya seperti ini. 1 yang atas itu 1 ya, satunya ini pindah ke sini. Kemudian 5 sisanya tadi pindah ke atas dan 12-nya tadi tetap. Jadi jawaban dari penyederhanaan 17 per 12 sama dengan 1, 5 per 12. Kemudian pengurangan pecahan biasa berbeda penyebut. Nah, saya memberi contoh, contohnya itu 4 per 5 dikurangi 2 per 10 sama dengan berapa? Nah, penyelesaiannya sama. Kita cari dulu penyebut dari 5 dan 10. Nah, untuk mencari penyebut KPK dari 5 sama dengan 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Untuk 10-nya 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Perhatikan. Nilai yang terkecil, nilai KPK terkecil dari 5 dan 10 adalah 10 itu sendiri. Jadi KPK dari 5 dan 10 sama dengan 10. Nah, kita tulis dulu pecahannya. 4 per 5 dikurang 2 per 10 sama dengan, kita tulis dulu penyebut barunya 10. Nah, kita cari pembilangnya 10 dibagi 5 ditambah 4 sama dengan 10 dibagi 5 dikalikan 4, maaf. 10 dibagi 5, 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 8 per 10. Kemudian dikurangi 10 dibagi 10, 10 dibagi 10 dikalikan 2. Ini sama dengan 2 per 10. Jadi nilainya adalah 6 per 10. Jadi jawaban dari 4 per 5 dikurangi 2 per 10 sama dengan 6 per 10. Nah, perhatikan. Jika 6 per 10 diminta untuk menyederhanakan, ini juga bisa ya. 6 FBB dari 6 dan 10 itu 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi kalau disederhanakan nanti hasilnya adalah 2 per 5. Kemudian penjumlahan pecahan campuran. Nah, saya memberi contoh 2 per 3 ya. Dinamakan pecahan campuran karena kita yang tadi kan pecahan biasa ya. Perhatikan 2 per 3 ini adalah pecahan biasa. Kemudian ada bilangan bulat di depannya. Nah, sini 2. Nah, ini namanya pecahan campuran. Pembacanya 2 per 3. Nah, saya memberi contoh 2 per 3 ditambah 1, 3 per 4. Hasilnya berapa? Sama, kita cari KPK-nya dahulu, 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, kita tulis dulu bilangan bulatnya ya, kita sendirikan. Kemudian baru pecahannya. Pecahannya dikerjakan 2 per 3 ditambah 3 per 4 sama dengan, nah kita tulis penyebut yang baru dari masing-masing pecahan. Nah, penyebut yang baru adalah 12. Kemudian cari pembilangnya. Pembilangnya adalah 12 dibagi 3 dikali 2. Kemudian 12 dibagi 4 dikali 3. Nah, hasilnya perhatikan 12 dibagi 3 adalah 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 8 per 12. Kemudian 12 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 9 per 12. Nah, bilangan bulatnya turun 2 ditambah 1 ditambah 8 per 12 tambah 9 per 12. Hasilnya adalah 3 plus 17 per 12. Ya, perhatikan 17 per 12 ini disederhanakan lagi bisa ya menjadi
3 ditambah 1, 5/12. Jadi jawaban dari 2/3 ditambah 1 3/4 sama dengan 4 5/12. Nah, sekarang tentang pengurangan pecahan campuran, yaitu caranya dengan mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, caranya perhatikan, beri contoh, 3 1/5 dikurangi 1 2/3 sama dengan berapa? Ya, penyelesaiannya kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya. 3 1/5 dan 1 2/3 ini diubah menjadi pecahan biasa. Caranya perhatikan, penyebut yang bawah dikalikan bilangan yang tengah, kemudian dikali yang atas. 3 dikali 5 dikali 3 tambah 1. Nah, 5 dikali 3 tambah 1. Nah, sampingnya juga sama, 3 dikali 1 tambah 2. Nah, itu 5 dikali 3 tambah 1 itu 16. Ya, penyebutnya tetap 5. Kemudian 3 kali 1 tambah 2 itu 5. Penyebutnya tetap 3. Nah, setelah ini baru kita kerjakan, yaitu mencari KPK-nya dahulu ya. KPK dari 5 dan 3 adalah berarti kan 15. Nah, kita tulis dulu pecahan yang baru ya, 16/5 dikurangi 5/3 sama dengan, nah perhatikan ini saya sudah tulis 15 dibagi 5 dikali 16. Dari mana ini 15 dibagi 5 dikali 16. Mencari pembilang yang baru ya. Nah, itu rumusnya 15 dibagi penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama, kemudian dikalikan pembilang yang atas. 15 dibagi 5 dikali 16. Kemudian sampingnya juga sama, 15 dibagi 3 dikali 5. Nah, hasilnya 48/15 dikurangi 25/15. Sama dengan, tadi kan 23/15. Nah, perhatikan ini kan masih bisa disederhanakan ya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita sederhanakan menggunakan porokabit. Pembagian 23 dibagi 15 itu berapa? 1. Nah, 1 kali 15, 15-nya turun. 23 kurang 15 itu 8. Nah, hasilnya 18/15. Nah, ini hasil. Jadi jawaban dari 3 1/5 dikurangi 1 2/3 sama dengan 18/15. Nah, ini ada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ya, ibu memiliki persediaan gula sebanyak 3/4 kg. Kemudian ibu membeli gula lagi 1/5 kg sebagai persiapan untuk membuat kue. Berapakah sisa persediaan gula ibu jika untuk membuat kue diperlukan gula sebanyak 1/2 kg? Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu, diketahui ya persediaan gula ibu 3/4, kemudian ibu membeli gula lagi jadi ditambah ya 1/5, dan untuk membuat kue 1/2 itu dikurangi. Nah, ditanyakan berapa sisa persediaan gula ibu. Nah, jawabnya kita tulis langsung saja pecahannya ya. Nah, pecahannya 3/4 ditambah 1/5 dikurangi 1/2. Penyelesaiannya kita cari dulu KPK dari 4, 5, dan 2. Untuk 4, kelipatannya adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Untuk 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Untuk 2, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Silakan dicari sampai mendapat KPK nilai yang sama dari ketiganya ya. Jadi KPK dari 4, 5, dan 2 adalah 20. Nah, kita tulis dulu soalnya, kemudian
Kita kita sendirikan dulu bilangan bulatnya ya. Bilangan bulatnya yaitu 2 dan 1. Jadi 2 dikurangi 1. Kemudian pecahan baru dengan penyebut baru. Penyebut barunya 20 ya. Nah, untuk pembilangnya 20 dibagi 4 dikali 3. Nah, 20 dibagi 4 kali 3, kemudian 20 dibagi 5 dikali 1, kemudian 20 dibagi 2 dikali 1. Nah, hasilnya, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Untuk yang 20 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 15. 20 dibagi 5 dikali 1 sama dengan 4. 20 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 10. Nah, hasilnya adalah 19 per 20. 15 tambah 4 sama dengan 19 dikurangi 10 jadi 9. Satunya jadi bilangan bulat di depan. Jadi sisa persediaan gula ibu sebesar 19 per 20 kg. Demikian anak-anak untuk materi mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.